Bapak Ibu. Mungkin dari Mbak Alvin boleh dibantu, bisa di-share, terkait dengan user requirement-nya terlebih dahulu? Oke, suara saya udah cukup terdengar? Dengar, Mbak. Oke. Siap, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di, diskusi siang ini. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan terkait, requirement saya untuk program TDC-AC yang ke-20. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Vista, saya dari Corporate Sustainability Management. Saya izin sharing terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi, untuk tahun ini TDC-AC menginjak, ke TDC-AC ke-20. Untuk TDC-AC sendiri sudah kita lakukan dari tahun 2004, jadi memang hampir 20 tahun lebih. Nah, untuk proyek ini sifatnya lintas tahun karena kita akan baru start, di bulan September sampai di tahun depan sekitar bulan Agustus 2027. Nah, ini saya izin untuk, men-share di awalnya dulu. Jadi based on sustainability framework kita, jadi ini dokumennya kita dari CSM sendiri terbagi dari 4 pilar, yaitu traffic safety, education, move, dan environment, di mana TDC-AC itu masuk di pilar edukasi. Dengan biasanya kita menyebut di Toyota berbagi ilmu. Fokus TDC-AC ini memang di non formal education, di mana, TDC-AC ini juga sudah masuk ke sosial pilar untuk anak-anak di bawah atau maksimal 15 tahun. Nah, secara konsep di TDC-AC ke-20 ini memang, kita main utamanya adalah community empowerment, di mana kita nanti, akan ada gali terkait isu-isu tentang lingkungan, sosial, maupun creative thinking dalam bentuk kita balut dalam bentuk edukasi. Nah, untuk yang kedua memang, KPI kita selain itu, selain kita mendapatkan edukasi dari anak-anak, kita juga ada, kompetisi menggambar. Di mana nanti harapannya kita dari sisi peserta sendiri tadi sudah saya sebutkan di bawah umur 15 tahun atau maksimal 15 tahun, dan di program ini kita dapat, community exposure dari, program-program atau, aktivitas kita yang kita akan share di sosial media maupun platform media lainnya. Nah, untuk skema programnya seperti apa, yang pertama memang kita ada edukasi, kita balut dengan fun edukasi, kemudian kita juga ada aktivitas semacam pre-test atau post-test, untuk, TDC-AC ini kita nanti akan memanfaatkan Toyota Web atau Toyota Berbagi, jadi semacam aplikasi untuk, edukasi yang di mana, di aplikasi tersebut sudah ada materi-materi singkat lah untuk kita sama-sama bisa menggali ide atau, mengetahui apa sih sebenarnya TDC-AC itu. Nah, itu untuk, platformnya sudah kita siapkan. Nah, untuk TDC-AC sendiri itu, terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama di bawah 8 tahun, kategori kedua adalah 8 sampai 11 tahun, kategori ketiganya adalah 12 sampai 15 tahun. Dan, selain untuk anak-anak, kita juga mengedukasi guru-guru di sekolahnya juga. Kemudian, tahapan selanjutnya setelah ada edukasi, kita mulai untuk kompetisinya. Nah, untuk kompetisinya ini seperti apa, biasanya kita akan kolaborasi dengan sekolah-sekolah atau bisa juga melibatkan expert atau, akademisi ya. Juga kita memanfaatkan digital platform kita ada promosi, aktivasi, serta memanfaatkan kita punya, virtual gallery TDC-AC. Nah, kemudian, selanjutnya apa, skema program kita juga akan melibatkan community, di mana kita nanti, akan melibatkan alumni-alumni TDC-AC untuk, journey program kita maupun nanti dari mulai, awal program kita maupun nanti di akhir program. Jadi, harapannya alumni-alumni TDC-AC ini tidak hanya berhenti ketika dia memenangkan lomba, tapi untuk selanjutnya juga dia bisa berkontribusi. Selain itu, supporting system kita juga, selain dari community, guru sekolah, sangga maupun expert lainnya, kita juga, meminta dukungan dari, dinas pendidikan atau pemerintahan. Nah, secara journey sebenarnya untuk TDC-AC ini, tidak banyak berubah dari TDC-AC sebelumnya, yaitu TDC-AC ke-19. Kita masih mengusung, tema global,
secara besar adalah temanya adalah mobil impian, tapi untuk, di Indonesia sendiri coba kita sisipi, untuk tema di kita itu lebih ke untuk mobility solution, kemudian dia bisa menghadapi atau berempati terhadap kondisi lingkungan maupun ada sosial issue di Indonesia. Tapi untuk tema besarnya tetap, mobil impian. Nah, sedikit flashback, jadi sebelumnya memang di TDCAC ke-15 atau di bawah tahun 2022 kita itu lebih ke arah lomba gambar saja, belum, ada program-program edukasi yang mengikat. Nah, selanjutnya karena kita bergerak dari divisi sustainability management, kita juga ingin bahwa anak-anak itu tidak hanya mengikuti lomba gambar, tapi mendapatkan edukasi lebih dan harapannya, dia bisa sustainable untuk edukasi ke depannya karena memang kita juga mengajarkan basic-basic knowledge terhadap isu-isu lingkungan maupun sosial. Nah, lewat lomba gambar. Jadi memang, di TDCAC yang terbaru ini kita lebih ke menggali mimpi anak-anak, dari mulai mimpinya sendiri itu seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa, belajar berempati, kemudian, memancing anak untuk berpikir kreatif, menumbuhkan empati mereka dan harapannya nanti ke depannya mereka bisa menyelesaikan, problem-problem yang ada di sekitar mereka dan, syukur-syukur mereka bisa berinovasi dengan melihat kondisi di sekitar mereka. Untuk itu, ini itu tidak hanya bisa kita, menembak anak yang ikut serta, tapi kita juga butuh support system sendiri dari mulai orang tua anak-anaknya, guru di sekolahnya, mungkin community, tidak hanya dari sisi edukasinya, tapi juga kita kolaborasi bagaimana kita membentuk sistem dan platform yang menjadi satu kesatuan. Nah, karena ini, non formal edukasi memang harapannya meskipun ada edukasi, program ini tidak terlalu memberatkan bagi anak-anak. Jadi, untuk materi ataupun media-media yang dipilih nanti juga bisa, yang menumbuhkan semangat. Jadi mereka tidak berpikir, "Oh ini belajar," tapi mereka bisa fun bareng melalui lomba gambar ini. Nah, mungkin ini kita masuk ke KPI dan budget, achievement-nya. Jadi memang, untuk TDC-AC ke-20 ini harapannya kita bisa masih menjaga KPI kita sebelumnya, yaitu minimal kita bisa dapat 7.500 karya. Nah, ini juga kita harus bisa mempertahankan dari 36 provinsi, karena di mana TDC-AC yang sebelumnya, sudah ada 36 provinsi yang masuk dan kita juga turut berkolaborasi dengan 29 grup dealer. Nah, mungkin, untuk yang menjadi pembeda dengan, TDC-AC sebelumnya adalah kita mulai expand kolaborasi ke lokal education atau disdik di masing-masing daerah, tapi ini, spesifiknya di, daerah Jawa dulu. Kemudian dari sisi community-nya kita tetap memperlibatkan alumni-alumni yang dulu TDC-AC, melibatkan guru, sekolah, maupun expert lainnya. Kemudian, harapannya nanti pesertanya itu nanti kita bisa undangan ke TDC-AC ke-19, ke-18, kemudian kita juga bisa mulai coba approach ke Disdik area Jawa, kemudian alumni juga turut diundang lagi dan nanti bisa jadi alumni itu bisa menjadi, benchmark atau contoh nanti, dia bisa ikut ke journey-nya TDC-AC ke-20. Nah, mungkin, untuk yang membedakan di TDC-AC sebelumnya, kalau tadi saya sebutkan ada TDC-AC itu biasanya ada 3 kategori, yang kategori 1, 2, 3 dan di, akhir itu ada Best Special Indonesia Team dan Best Inspirational Award. Mungkin ada award tambahan baru di tahun ini, yaitu New Category Development, di mana nanti kita akan pilih salah satu idenya anak-anak coba untuk kita wujudkan. Ini di sini gambarannya wujudkannya itu tidak, berarti dengan mewujudkan mobil, tapi mungkin kita bisa gali, ada isu apa di balik gambarnya tersebut. Mungkin ini sebagai contoh kayak, dia membuat gambar tentang jembatan yang putus karena dia menciptakan mobil terbang. Nah, nanti mungkin bisa jadi jika memang itu ada di suatu daerah yang tidak punya jembatan, kita bisa membangunkan jembatan atau fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya. Kemudian, kita juga masih memanfaatkan virtual gallery. Nah, untuk virtual gallery sendiri kita juga sudah ada platformnya, mungkin, untuk request ke vendor lebih ke bisa membuatkan new design, yang terbaru agar membedakan dengan TDC-AC sebelumnya. Jadi untuk refreshment, desain aja.
Kemudian mungkin jika ada ide-ide terkait bagaimana sih kita menderek partisipasinya alumni-alumni juga bisa dikemukakan. Kemudian ini untuk yang paling fundamental operation-nya di TDC/AC karena, program ini sifatnya seperti saya jelaskan tadi lintas tahun dan hampir 1 tahun. Jadi memang saya ingin ada dedikasi PIC, untuk project ini. Harapannya tidak, bentrok dengan project yang lainnya ya, agar fokus karena memang untuk kontak center sini pasti akan standby di setiap hari, kemudian nanti akan ada, kontak center kemudian administrasi yang akan menghandle atau terkait database, kemudian memasukkan ke platform Toyota Web App tadi, dan kemudian, ada tim yang nanti akan melakukan promosi-promosi di sosial media. Nah, ini tuh, untuk end to end programnya, harapannya ada satu PIC khusus, kemudian yang bisa terkait dengan database, digital monitoring, dan, special request di sini memang, harapannya sudah ada akses untuk ke dealer-dealer Toyota karena kita harus mempertahankan 29 grup dealer tadi dan ada, akses ke sekolah-sekolah maupun disdik di area Jawa. Nah ini saya butuh support, dari teman-teman vendor semua untuk, membuat strategi dan komitmen terkait, mencapai TDC/AC, KPI yang tahun ini. Nah, secara total di project ini, 30%-nya adalah untuk edukasi dan 70%-nya kita bisa eksekusi program end to end dari mulai nanti di, awal nanti kita ada workshop, kick off, sampai nanti ada proses pengumpulan karya, kemudian ada kolaborasi dengan dealers, sekolah maupun distrik. Nah, ini kurang lebih skema besarannya. Ini juga kami butuh support teman-teman untuk submit strategi dan komitmennya. Jadi harapannya, kita start, untuk persiapan bisa di Agustus ini, kemudian kita bisa kick off di bulan September. Nanti September itu mulai dari announcement di sosial media dan website dan media platform lainnya untuk, peserta bisa registrasi. Nah, nanti di periode September sampai Desember itu kita bisa mulai edukasi, di mana kita bisa mulai kolaborasi dengan dealer, dengan sekolah-sekolah maupun distrik lainnya. Nah, nanti juga biasanya, mengingat pengalaman sebelumnya September, Oktober itu belum banyak karya yang masuk, tapi memang nanti di sekitar November, Desember itu karya mulai berdatangan. Nah, itu nanti, fungsi admin untuk masukkan ke database juga, sudah mulai terlihat di situ. Nah, kemudian, kita targetnya kita akan close karya di 14 Januari 2027, di mana nanti, bulan Februari ini cukup tentatif ya, nanti perlu mengingat, di bulan Februari sepertinya sudah masuk bulan puasa dan mulai persiapan lebaran, jadi nanti mungkin ini bisa bergeser juga. Tapi target kita memang di Februari itu untuk proses penjurian dari mulai, mid quality, batch 300 sampai batch 30 sampai ke batch 9-nya sendiri sudah selesai dilakukan. Nah, untuk selanjutnya mungkin di bulan periode Maret sampai Juli itu tinggal kita, syuting atau kebutuhan program-program untuk syuting story of art, kemudian ada national awarding yang mungkin dilaksanakan di bulan Juni atau Juli, itu mengikuti, kalender libur anak sekolah agar tidak mengganggu, schedule peserta juga. Nah, nanti di sana juga akan keterlibatan alumni juga digunakan. Nah, nanti, kita juga akan ada mengadakan biasanya di awarding itu akan mengundang, partner-partner yang sudah mendukung kita di awal seperti community, guru-guru, sangga dan, jika memungkinkan disdiknya hadir dan para dealer-nya. Nah, untuk requirement-nya sendiri jadi, ada PIC untuk artwork dan handling dewan juri, kemudian database peserta, kemudian ada kontak center dan peserta untuk menghandle Q&A, invitation, coordination, kemudian untuk menghandle partner kita dari alumni-alumni TDC/AC, partner-partner juri kita atau KOL kita, kemudian ada digital communication material. Jadi memang fokus pada strategi-strategi, digital dari mulai sosmed, virtual gallery, website, dan WA Blast. Kemudian juga eksekusi programnya. Nah, harapannya nanti akan ada budget, termasuk hadiah peserta, sertifikat dari mulai B139, thank you letter, dan multimedia sampai penjurian dan event di bulan Juli national awarding. Kemudian mungkin yang titik besar
di TDCAC ke-20 ini untuk dari sisi quality kita tetap maintain untuk standar dari program TDCAC itu sendiri. Kita perkuat lagi untuk kolaborasi kita dengan dealer dan sekolah. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas regionalnya juga kita kuatkan juga, dan yang baru adalah kita pengen ada knowledge sharing atau best practice dari alumni atau expert yang mungkin bisa dalam bentuk video atau diundang ke workshop-nya itu, monggo kreativitas dari teman-teman semua. Kemudian untuk quantity atau coverage, yang tadi saya sebutkan harapannya kita, bisa maintain 36, syukur-syukur 37 provinsi bisa, dan tetap mempertahankan 29 dealer, grup dealer, bahkan kalau bisa lebih. Dan yang barunya adalah kita bisa collab sama distrik di area Jawa. Nah, untuk itu memang ya yang cukup challenging mungkin, dari arah, Disdik ya. Jadi memang, harapannya ada rekan-rekan yang bisa ada window atau bisa kenal dengan pintu masuknya Disdik, kemudian kita bisa kolaborasi, dengan sanggar-sanggar atau, platform seni lainnya. Kemudian kita juga harapannya bisa menaikkan, media exposure dan, antusias publik. Nah, untuk, project dan cost dan manajemen, kurang lebih sama seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi kita coba lebih, optimize cost efisiensi, mungkin efisiensi sendiri itu kita lihat, untuk aktivitas-aktivitas kita tidak selalu offline, mungkin kita bisa mengandalkan platform-platform online agar kita bisa, meminimalkan budgetnya. Dan kemudian, untuk digital platform juga kita maksimalkan juga. Nah, ini kurang lebihnya adalah gambaran untuk aktivitas TDCAC yang sebelumnya ya. Jadi untuk kick off sebelumnya itu di TDCAC 19 kita, eee, datang ke sekolah, kemudian kita juga, semacam membuat workshop kecil-kecilan di suatu sekolah yang kebetulan siswa di sekolah tersebut adalah pemenang global. Jadi sekalian untuk, kita kasih apresiasi yang sudah pemenang global, kita bikinin, workshop di sekolahnya, kemudian sekarang kita sosialisasi. Itu gambaran TDCAC yang ke-19. Siapa saja yang terlibat, ada manajemennya Toyota hadir, yaitu waktu itu level DIC, direktur. Kemudian, untuk pesertanya siapa aja, ada TDCAC alumni, kemudian mungkin, siswa-siswa satu sekolah, guru, dan, partner yang lainnya. Nah, ini monggo untuk konsep 3DC yang ke-20 coba di-propose idenya seperti apa, dari mulai new konsep, pre-event, event, maupun post event-nya. Nah, itu untuk yang tadi utamanya. Untuk di TDCC National Awarding sebenarnya ini udah berjalan mungkin di tahun depan ya, di sekitar tadi bulan Juni atau Juli. Mohon bantuan teman-teman semua juga untuk, submit quotation terkait National Wedding Venue, harapannya ini yang utama kita akan utilisasi internal TAM, atau mungkin, untuk jaga-jaga ketika internal TAM tidak bisa digunakan itu, rekomendasi tempat di luar TAM itu seperti apa, untuk perbandingan jadi. Kemudian, nanti, teman-teman juga minta tolong untuk dibuatkan quotation terkait partisipan journey-nya seperti apa, kemudian untuk entertainment finalisnya, kemudian hospitality scheme-nya seperti apa, baik untuk dealer dan finalis dan hadiahnya. Jadi, untuk TDCAC ini kita memang tidak membebankan biaya apapun kepada peserta yang hadir. Peserta yang hadir itu adalah 10 finalis tahun ini karena ada satu tambahan kategori plus, pendampingnya. Jadi, 1 finalis didampingi satu orang tua, jadi total ada 20. Nah, kita handle model mereka kedatangan, tiket mereka dari transportasi mereka dari rumah ke bandara, bandara ke Jakarta atau ke tempat boarding tersebut sampai mereka kembali pulang. Ini masih tercatat 9 karena ini tadi 9 yang utama di kategori utama dan satu tadi kategori tambahan yang baru. Nah, untuk itu juga, termasuk entertainment-nya mereka selama di Jakarta itu seperti apa, itu minta tolong dibuatkan, skenarionya sampai mereka nanti akan pulang ke rumah masing-masing. Nah, sebagai referensi nanti teman-teman juga bisa, melihat, website TDCAC, kemudian ada virtual gallery TDCAC di tdcacindonesia.com, kemudian juga bisa, lihat-lihat di sosial media kita di Toyota ID. Nah, sebagai gambaran aja, kita sudah mulai
kolaborasi dengan dealer itu dari TDCAC 15. Tapi untuk yang terakhir di TDCAC 18 dan 19 itu sudah ada 29 grup dealer yang bergabung dan dengan 192 cabang. Nah, harapannya kita bisa mempertahankan ini tidak sampai kurang, tapi kita juga masih bisa mengundang dan mempertahankan KPI tersebut. Ini untuk gambaran aja insight dari TDCAC ke-19-nya, sebenarnya total karya yang sudah kita terima itu ada 8.200 karya, mencakup 36 provinsi, di mana itu kita karya tersebut dari sekolah, dari art school partner kita, kemudian dari dealer-dealer Toyota yang 29 grup dealer tersebut, dari cabang dan dari alumni-alumni TDCAC, dan untuk dari pabriknya sendiri ada 361. Jadi memang ini gambarannya dealer-dealer yang kemarin sudah berkolaborasi dengan kita. Untuk next-nya mungkin minta bantuan teman-teman untuk membuatkan strategi dan konsep dari mulai preparation sampai eksekusi dari TDCAC ke-20 ini. Nah, ini sebagai referensi saja, ini adalah websitenya TDCAC, kemudian di dalam website tersebut ada Story of Art, di mana ini melibatkan alumni-alumni TDCAC, ada di YouTube juga, kemudian setiap kali kita ada update atau ada milestone yang sudah kita lalui, kita akan update di website dan sosial media. Untuk itu memang tadi saya sempat jelaskan, butuh tim yang bisa mendevelop untuk material-material sosial media maupun digital platform lainnya. Ya, ketika nanti sudah national awarding, biasanya kita bikin story of art dari pemenang-pemenang TDCAC. Nah, ini berarti untuk tahun depan kita akan bikin story of art dari TDCAC yang ke-20. Jadi nanti masing-masing winner, winner pertama dari masing-masing kategori akan bercerita tentang pengalaman mereka. Nah, selain itu untuk di awarding sendiri nantinya kita juga akan support media, kita tidak mengundang wartawan, tapi kita menyediakan barcode yang bisa ditaruh terkait informasi tentang winner-nya siapa dan press release tersebut yang nanti akan kita masukkan ke press room-nya Toyota. Nah, ini referensi aja TDCAC sebelumnya, ini TDCAC sebelumnya kita laksanakan di gedung PPD TAM. Kemudian untuk MC-nya, kemudian ini adalah untuk goodie bag-nya. Nah, untuk goodie bag atau souvenir untuk dealer dan peserta, aku minta teman-teman juga bisa propose yang baru seperti apa. Yang jelas karena kita sustainable, harapannya dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan juga. Kemudian nanti di penjurian juga biasanya kita minta testimoni dari jurinya kenapa anak tersebut bisa menang. Nah, nantinya itu menjadi salah satu media juga ketika masuk ke national awarding. Jadi akan ditayangkan di national awarding. Ini propose kepada teman-teman semua, new souvenir. Nah, nanti mungkin ada new design sertifikat, tapi yang penting tetap pada pakem-pakemnya Toyota. Nah, ini yang terkait budgetnya. Jadi untuk tahun ini kita ada untuk semua requirement di atas, kita ada 2,4 bio dari mulai pre-event, post-event, sampai after event. Nah, untuk 150 ini untuk budget yang tadi saya ceritakan ada new kategori, yaitu untuk mewujudkan salah satu ide dari anak-anaknya. Jadi total budget 5,50 bio. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa submit terkait konsep program activity TDCAC ke-20, dimulai kita persiapan di Agustus, sampai bisa open publiknya di September, dan durasinya sampai memang di Juli 2027, termasuk nanti project manajemennya seperti apa, kemudian timnya, struktur timnya seperti apa, detail cost dan service dari masing-masing bagian itu, sampai juga detail payment sampai pembayaran 2027, karena ini memang sifatnya lintas tahun. Dari saya itu dulu, mungkin jika ada yang ditanyakan silakan. Oke, terima kasih Mbak Alvin. Mungkin saya coba share, peraturan tendernya dulu ya, baru kita ke tanya jawab yang tadi sempat error. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Sudah, Mbak. Sudah. Ya, itu tadi persyaratan cara pengadaan barang dan jasa di Toyota Astra Motor. Terus sebelum kita Q&A, saya coba
informasikan terkait dengan timeline tender ini sendiri. Yang pertama adalah hari ini kita briefing di 31 Juli 2026. Nah, untuk proposal submission by email itu bisa di 11 Agustus 2026 dan presentasi dilakukan 12 Agustus 2026 secara online. Jika nanti dibutuhkan final spesifikasi dari user atau dari kami, itu di 14 Agustus dan final quotation perlu disubmit di kami di 19 Agustus. Nah, nanti harapannya di 17 September sudah bisa selesai. Nanti kita coba lihat in actualnya karena agreement ataupun evaluasi harus sampai ke BOD kami semua. Jadi nanti go live ataupun pekerja ini akan kita sesuaikan lagi timeline-nya sesuai dengan penyelesaian administrasi procurement yang nanti secara aktual. Nah, untuk submission nanti surat kesanggupan bisa dikirimkan melalui email ke saya maksimal H+2 setelah hari ini. Jadi di hari Selasa minggu depan nanti saya kirimkan materi briefing hari ini dan juga template dari surat kesanggupan. Surat penawaran ditujukan ke Bapak Johannes Pandio Pranoto, dikirimkan ke email saya, Bu Meria dan juga Pak Johannes. Penawaran nanti wajib memiliki breakdown harga ya, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terpenting Excel-nya juga perlu dikirimkan karena untuk memudahkan kami dalam melakukan evaluasi. Penawaran itu sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPN. Nah, jika terdapat pertanyaan nanti bisa bertanya ke saya ataupun bisa bertanya melalui email. Mungkin itu penjelasan dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas. Ya, boleh Mas Angga dari Jago. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Izin kami mau bertanya terkait virtual galeri ini. Tadi disampaikan bahwa virtual galerinya sudah ada, tetapi butuh desain yang baru. Mungkin kami izin untuk minta tolong dijabarkan ya, yang dimaksud desain ini apakah lebih kepada visual branding di dalam virtual galerinya atau lebih ke struktur web dari virtual galerinya? Mungkin dari saya itu. Oke, izin aku langsung jawab ya. Untuk virtual gallery, jadi nggak usah sampai mau struktur, tapi mungkin kan ini untuk pemenang tahun ini sudah kita update. Nah, untuk harapannya ketika nanti akan ada informasi-informasi dibantu untuk update di virtual gallery ataupun menambahkan kayak ornamen gimmick-gimmick. Jadi tidak sampai mau struktur ya, hanya tampilan desainnya aja untuk yang di kebutuhan di-upload itu aja sih. Terima Baik. kasih. Kemudian untuk virtual Ya, gallery ini apakah nanti termasuk di dalam biaya kos yang akan ditanggung oleh agensi atau vendor, atau ini sebenarnya sudah di luar dari nilai tender yang tadi disampaikan ya? untuk virtual gallery itu mungkin perpanjangan subscribe aja renewal per tahunan. Nanti nominalnya aku akan info ya ke Mbak Selvi. Tapi nanti itu kita sudah langganan, tapi mungkin butuh untuk perpanjangan aja untuk di tahun ke depannya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Cukup dari Ya, saya. ya. Oke. Adakah lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Tarsimin, boleh silahkan. Sedikit konfirmasi aja, tadi kan ada pemenangnya kan sebelumnya 9 ya, sekarang jadi ada 10 berarti ya. Ada terkait dengan nominal hadiah ke apa namanya, ke pemenang, apakah ada figurnya atau ada nilai yang udah diatur? Oke, sorry tadi aku mungkin skip menjelaskan untuk nominal hadiah ya. Mungkin nanti aku tambahkan, jadi untuk nominal 9 orang yang utama, juara satu itu 10, sorry, 10, 5, dan 7 juta ya. Nah, kemudian untuk yang kategori untuk new tadi, itu adalah 150 untuk mewujudkan idenya, Pak. Jadi nanti di luar breakdown
di kategori 9 itu ada 1 orang yang akan diwujudkan karyanya. Nah, itu maksimal jumlahnya itu 150 juta untuk mewujudkan idenya, seperti itu. Oke, noted Bu, makasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Aldi boleh. Siap, selamat siang. Izin untuk bertanya terkait price dan sertifikat. Kalau nggak salah pada slide 6 tadi, sertifikat disampaikan untuk B139, 30, B9, dan thank you letter. Sertifikat ini utamanya apakah sudah ada untuk secara sertifikat fisik dikirimkan kepada B130 dan B9 atau mungkin B9-nya aja yang hanya fisik tapi sisanya via online atau seperti apa? Kemudian kalau price apakah memang betul hanya di 9 orang utama atau justru di yang lain-lain juga ada mini price semacam itu? Terima kasih. Oke, thank you Mas Aldi. Jadi, untuk sertifikat, kita ada sertifikat dari yang base 100, jadi untuk semua kategori kan jadi 300 ya, untuk total itu, sertifikat fisik. Jadi memang nanti akan kita kirim satu-satu. Nah, untuk yang thank you letter nanti mungkin sifatnya bisa, via online, kalau thank you letter karena untuk semua pesertanya. Nah, untuk nominal hadiahnya, jadi, pertama nanti ketika dari batch 100 mendapat sertifikat, batch 30 akan mendapat sertifikat fisik dan, uang tunai masing-masing Rp1.000.000 untuk batch 30, jadi untuk 3 kategori. Nah, kemudian, untuk batch 9-nya dari ketiga kategori itu, nominalnya itu untuk juara pertama Rp10.000.000, juara 2 Rp7.000.000, juara 3-nya Rp5.000.000 untuk batch 9. Nah, untuk new kategori yang tadi, itu Rp150.000.000 untuk mewujudkan idenya. Jadi bukan dalam bentuk uang tunai ya, tapi nanti, kita akan wujudkan idenya, seperti itu. Baik, tadi sempat disampaikan kalau yang base 30 itu kali 3 kategori, kalau nggak salah betul ya? Terus, 10, 10, 10 ya, jadinya base oh 30. 10, 10, 10. Oh, oke. Terus kemudian, apa namanya, uang tunainya adalah yang, 10.000.000, 7.000.000, 5.000.000, Yang itu base kah? 9, betul. Base 9 nanti Oh, pada oke. saat national awarding. Jadi Baik, sebentar aku sambil share. Sorry aku ke-mute tadi belum itu ya. Sorry Mas Aldi. Jadi, untuk Iya. hadiahnya yang tadi aku sempat share, tadi aku udah ngomong, nanti di national awarding itu yang akan datang ke national awarding adalah, batch 3 dari masing-masing kategori. Jadi totalnya kan 9 ya, yang nanti akan Oke, mendapat hadiah Rp10.000.000, Rp5.000.000, Rp7.000.000. 7.000.000. Oke, Betul. baik. Nah, untuk 1 orang lagi itu di luar 7.000.000. yang 9 tadi yang bisa diwujudkan idenya. Jadi, Oke, baik, hadiahnya siap. mewujudkan ide ya, bukan uang tunai. Nah, selain itu yang Oke. datang ke national awarding yang tadi dapat, handling dan entertainment ketika di Jakarta, kemudian, akan ada mendapatkan polo dan piala. Nah, pialanya itu, desainnya dari kita, karena harus ada gambar mobilnya, seperti itu sih. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, makasih. Oke, mungkin nanti, boleh dibantu ya Mbak Alvin, apa namanya, bisa di, eee, breakdown-kan, Ya, nilai hadiahnya sama nanti, nilai perpanjangan license-nya, biar nanti saat oke. kirim ini bisa aku share juga. Oke, baik.
Ada lagi kah yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas, Bapak Ibu semuanya? Dari saya cukup, Bu. Makasih. Oke, Mas Aldi boleh? Izin lagi bertanya, kalau untuk sisi edukasi itu sebelumnya sempat disampaikan bahwa, terdapat satu platform yang memang, digunakan untuk, edukasi. Apakah, dari sisi edukasi ini, perlu ada, semacam modifikasi atau pembaruan, terkait materi baik, materi teks, video maupun image yang dibutuhkan, misalkan membutuhkan syuting kah, atau seperti apa mungkin? Nah, untuk materi ini, kita udah ada platformnya yaitu Toyota Berbagi Apps. Nah, mungkin yang perlu diperbarui mungkin materi pre-test dan post-test. Nah, untuk, video kita masih utilisasi yang sebelumnya ada, tapi mungkin perlu edit, mungkin ada cut tahun atau segala macamnya, jadi nggak ngedevelop dari awal banget, seperti itu sih. Oh, oke, baik, siap. Oke, ada yang mau ditanya lagi kah? Sementara dari saya cukup, terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin nanti materinya akan saya kirimkan. Kalaupun misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, baru keingatan nanti, boleh di email ke saya dan Mbak Afin, atau bisa kontak saya juga by WA ya, Bapak Ibu semuanya. Izin mengingatkan bahwa proposal nanti di-submit secara by email itu di 11 Agustus dan akan presentasi di 12 Agustus. Mohon dibantu untuk dipersiapkan, proposal terbaiknya, sedetail-detailnya, begitu juga, budgetnya juga bisa di-breakdown sedetail-detailnya. Mungkin itu saja dari kami, ditunggu tanggal 11 Agustus dan 12 Agustus. Selamat siang dan terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Selvi, Bu Afin, Bapak Ibu semuanya.